Saya pengen menjelaskan dasar dulu, dasar sebuah mekanisme yang ada sejak zaman dulu kala sampai sekarang, yaitu sistem yang saya sebut sebagai sistem hierarki. Ada di atas, ada di bawah, ada yang lebih, ada yang kurang, selalu itu. Selalu ada sejak zaman dulu kala. Matahari lebih besar daripada bumi. Kalau di sini kita ngomong hierarki, tinggal hierarkinya berdasarkan apa? Pertanyaannya gitu. Misalnya soal warna kulit, mesti ono sing luwih ireng, mesti ono sing luwih putih. Soal kejombloan, mesti ono sing akut banget dan ada yang baru pemula, misalnya gitu. Jadi selalu ada yang namanya hierarki. Saya juga melihat Tuhan membuat misalnya surga 7 tingkat, neraka 7 tingkat, langit 7 tingkat, bumi 7 tingkat dan seterusnya. Itu ada di mana-mana ternyata. Dan kalau mau ngomong dari sudut pandang biologi, itu saking fundamentalnya, itu tidak hanya pada konsep, itu ada pada sistem biologi kita yang disebut sebagai serotonin system. Serotonin system itu bagaimana bagaimana makhluk satu dengan makhluk lain mencoba naik dalam hierarkinya. Dominasi misalnya gitu. Kalau hewan Anda melihat yang paling sederhana dominasinya adalah urusan urip. Siapa urusan membuat anak, siapa yang paling dominan, kan gelute apa sebenarnya? Dominanan. Misalnya orang urusan jomblo nek singo misalnya. Ini pemuda-pemuda tarung, sing menang dia akan serotoninnya nambah, gagah, mesti ngene kinjuan, dan dia bisa punya hak untuk poligami. Sementara sing kalah ya ora iso, dan seterusnya. Nah, itu gini. Kita harus punya dasar pemahaman bahwa hierarki itu pasti ada. Ya, hierarki itu pasti ada. Dan ini ketika dia dikumpulkan, hierarki itu hanya terjadi dalam struktur manusia. Hierarki itu terjadi ketika kumpulan manusia tersebut ingin punya tujuan tertentu. Oke, misalnya gini. Kalau ada satu kumpulan manusia pengen bertani bareng-bareng, mesti ada hierarki, siapa yang di atas, siapa yang di bawah, siapa yang di bawah. Yang di atas adalah yang paling ahli bertani. Yang paling tidak tahu bertani pasti yang paling di bawah. Sederhana. Itu bukan urusan tinggi rendah, tapi memang urusan bagaimana mencapai sebuah tujuan itu menjadi tujuan yang mencapai tujuan itu secara yang terbaik. Nah, kumpulan ini pasti ada dasar. Gini juga. Entitas kumpulan. Ketika saya ngomong entitas, semua entitas itu pasti ada kulitnya, pasti ada sesuatu yang uniting, yang membuat dia menjadi satu entitas. Paling sederhana misalnya keluarga. Kamu membuat satu entitas berdasarkan sambungan darah. Suku berdasarkan sambungan darah yang agak jauh. Dalam keluarga tersebut ada nggak dominasi? Ada nggak hierarki? Anak kesayangan, anak rapati disayang, dan anak yang paling beling, misalnya kan gitu. Ada hierarki itu secara natural memang ada. Kita mau nggak mau secara natural ada cara pandang seperti itu. Nah kan dalam kumpulan manusia kan ada hierarki lain nih. Misalnya hierarki politik. Apa yang mengumpulkan? Jadinya partai politik. Itu kan sebuah kumpulan entitas lagi. Apa yang mengumpulkan mereka? Seharusnya setahu saya organisasi politik adalah yang berkumpul karena mereka memperjuangkan ideologi yang jelas. Kalau paling gampang spektrum politik ideologi itu ya kiri, kanan, far right, far left, dan seterusnya lah. Itu lagi-lagi berhubungan dengan hierarki di kehidupan manusia. Misalnya ormas kenapa berkumpul? Karena mereka garis kumpulnya itu mereka berkumpul karena membela nilai yang sama. Misalnya gitu. Perusahaan kenapa berkumpul? Karena manusia berkumpul karena mereka pengen mencapai tujuan mencari laba yang terbanyak. Jelas ya? Jadi semua kumpulan pasti ada tujuannya. Dan ketika ada tujuannya, ada hierarki di dalamnya. Ini dasar berpikir dulu. Nah agama hierarkinya kemana? Sebelum saya ngomong ke situ gini. Dalam kehidupan sehari-hari, mesti ono hierarki sugih rasugih, bener nggak? Itu kita sebut sebagai hierarki ekonomi. Kemudian ada hierarki pengetahuan. Ono sing pinter arok kalau kurang pinter. Itu hierarki pengetahuan. Terus nanti ada lagi hierarki kedewasaan, kebijaksanaan. Ada hierarki lagi bermacam-macam hierarki. Masalah nyun sewu, sudut pandang saya ini. Masalah di Indonesia karena hierarki ini kemudian bercampur satu sama lain. Misalnya gini,
hierarki kepandaian itu urusannya siapa yang paling pandai. Si yang paling pandai diangkat dari PhD, kemudian profesor, itu kan hierarki kepandaian. Tapi ketika PhD atau profesor ini bisa dibayar oleh duit, dia berubah menjadi hierarki ekonomi nih. Paham maksud saya? Orang yang paling menjaga ideologi ketika dia bisa dibayar oleh duit, jadinya hierarki ekonomi nih. Kita kalau semua sudah nggak ada, sekarang Indonesia paling banyak hierarkinya ekonomi karena apapun bisa dibayar oleh duit. Sehingga orang yang paling kaya adalah orang yang paling dihormati. Rancu hierarkinya. Uang kumpulan menjaga nilai kok ngurusi politik. Misalnya gitu. Kok orang kumpulan menjaga perusahaan untuk mencari laba, itu kemudian dia masuk ke hierarki politik. Itu dia sudah keluar dari hierarki dasarnya. Nah, ini ada hierarki interaksi di luar. Kan kita saling satu manusia dengan manusia, yang lain kan ono hierarki. Itu kenyataan yang ada sekarang. Makiyah masuk di mana? Ada bedanya hierarki manusia dan hierarki yang diajarkan oleh agama. Kalau agama hierarkinya tidak keluar, kamu tidak banding sama orang lain, tapi hierarkinya ke dalam diri sendiri, yaitu kamu lebih baik dari kamu yang kemarin. Kan sederhana itu. Bukan banding siapa, bukan banding siapa, bukan banding siapa, tapi kamu ke dalam dirimu sendiri, kamu lebih baik enggak? Karena lebih baik itu juga tergantung hierarki dalam pikiranmu. Ono meneh iki. Nyun sewu rada ruwet. Ada hierarki dalam dirimu. Contohnya gini sederhana. Nek ono wong tabrakan, jatuh di tengah jalan, ada yang tiba-tiba nyopet jiko dite. Ada enggak? Enggak menolong nomor satu. Nomor satu adalah jiko dite. Nomor dua adalah menolong. Misalnya ada reaksi yang berbeda dari behavior itu. Apa yang terjadi? Orang yang nyolong dalam pikirannya, hierarki teratas paling pentingnya adalah akses ekonomi. Jadi perilaku nomor satu adalah nyolong. Ketika dalam pikirannya adalah kemanusiaan yang paling tinggi dalam hierarki pikirannya, nomor satu yang dilakukan adalah menolong. Nah, agama, karena Islam ngomongin ini, ilmu kuwi kelakone kanthi laku. Kepercayaan itu menurut saya manusia tidak akan bisa melihat dirinya sendiri, jadi dia percaya karo apa kok. Karena pengetahuan ngomong aku tauhid, aku Islam, aku Kristen dan segala macam itu kan urusan cangkem. Tapi saya percaya kepercayaan adalah sesuatu yang kamu lakukan pada kelakuan setiap hari. Kowe nglakoni apa? Itu kepercayaan nomor pada hierarki paling tingginya itu di situ. Kesadaran yang paling tingginya di situ. Nah, ma'iyah ini di sini kita tidak mempedulikan hierarki sosial. Yang kita pedulikan utama adalah hierarki ke dalam. Makanya kita sinau bareng. Dalam sinau bareng kita paham bahwa tidak ada satu orang pun pintar dalam segala hal. Pada pertanian kita kudu sinau karo kae, pada politik kita sinau karo kae, pada ekonomi kita sinau dari itu. Jadi kita tidak mempedulikan hierarki sosial. Karena yang diajarkan agama adalah bagaimana kamu membangun hierarki yang benar dalam diri kita. Hierarki nilai dalam diri kita, sehingga perilaku kita benar keluar. Kenapa ini hipotesis baru yang belum pernah ada? Iya belum, aku nggak tahu ya udah pernah ada atau belum ya. Tapi menurutku inilah jawaban yang baru pada zaman ini. Karena orang hidupnya agak susah keluar dari hierarki sehari-hari itu. Lihat, kumpulan segini sangat mudah dijadikan hierarki kekuatan politik. Tak gawe MLM selesai ini. Dari hierarki ekonomi ya. Hierarki politik tak dol suaranya selesai. Kekuatan jadi dominasi di situ. Ma'iyah bertahan kok. Bahkan tidak mau membuat dirinya membuat garis itu tadi loh. Membuat kita sama-sama menjunjung apa sih? Yang kita junjung adalah bagaimana menata hierarki di dalam diri kita. Sehingga yang paling atas ki Gusti Allah. Sehingga yang paling atas adalah kesadaran ilahiyah. Outputnya nanti akan otomatis di luar. Makanya kalau Simbah dulu pernah ngomong, wong maknya ki neng jopo perilakunya pasti berbeda. Kenapa? Karena hierarki dalam dirinya sudah tertata inline dengan apa yang diajarkan oleh agama. Dan iki penelitianku dewe, maksudnya pemahamanku sendiri. Agama iki mengajarkan kita pada sebuah perilaku di mana dia akan bertahan pada perubahan hierarki apapun di society, di masyarakat. Sekarang kita sangat bisa melihat bahwa hierarki yang paling berlaku adalah hierarki ekonomi. Wong sugih diambung tangane luwih akeh mbangane wong pinter. Itu hierarki ekonomi sama hierarki
pengetahuan. Mesti sing diambung hierarki ekonomi. Kenapa? Ya karena itu yang hierarki yang lagi dominan pada peradaban ini. Besok bisa berubah nih. Jawa dulu pernah pada hierarki siapa yang paling ditakuti adalah orang paling sakti. Itu urusan sugih, urusan kasekten. Kemudian kita ke hierarki ekonomi yang dominan. Engko ono meneh pada hierarki apa? Zaman berubah terus. Tapi agama menurut saya, pemahaman saya, ketika kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh diajarkan oleh agama, itu menjaga kita pada hierarki sosial yang tidak rendah. Kita akan pada perubahan hierarki manapun kita akan berada pada di atas walaupun tidak puncak. Walaupun tidak puncak, tapi dia bertahan pada posisi itu. Sehingga kalimat nek kowe golek Gusti Allah donyamu mesti entuk, itu fakta, bukan lagi teori. Rada rumit omonganku paling ya. Monggo ndelok rekamannya nanti untuk apa jenenge step by stepnya. Tapi kuncinya itu. Ya misalnya gini. Bangunan mana yang indah? Fakta, value. Di tengahnya tadi saya ada ngomong ada mesin menerjemahkan fakta menjadi value. Ada mesin. Orang yang mesinnya nomor 1 bentuk pasti nggak ngomong Ka'bah. Orang yang mesinnya nomor 1 adalah mahalnya, pasti nggak ngomong Ka'bah. Kalau mesinnya nomor 1 adalah keilahian, kecintaannya pada Tuhan dan Islamnya, yang dilihat adalah Ka'bah yang indah. Karena nilai Ka'bah jadi berubah berdasarkan hierarki dalam dirinya. Tanah itu nggak ada harganya, kecuali tanah itu tanah warisan. Betul nggak? Kenapa? Karena kita jadi punya makna yang berbeda terhadap tanah berdasarkan mesinnya gitu, hierarki dalam kepala kita gitu. Nah, makyah hipotesis baru kenapa? Karena kita meneruskan menata hierarki dalam diri. Dewe ribut karo ning jaba, walaupun kita bukan berarti kita tidak berperilaku, tidak mempunyai sumbangan ya. Karena orang yang hierarkinya sudah matang, sudah tepat, dia tidak akan terganggu dunia, dia akan bisa benar-benar noto impuls fakta-fakta yang ada di dunia. Dan gini juga, nomor 1 yang menumbuhkan sebuah peradaban adalah bagaimana dia tidak bisa dipecah belah kumpulan manusia kuwi. Nah, iki Divided et Impera, kuwi penerjemahan iki simple. Kuwi ditarungke satu sama lain ngono wae to. Itu sebenarnya nek melihat Divided et Impera dalam sudut pandang yang lebih dalam. Makyah iki nomor 1 apa? Kebersamaan toh. Dalam kebersamaan bukan berarti tidak ada kompetisi. Pasti ada kompetisi. Itu naluri dasar makhluk hidup, mesti ada kompetisi. Dan nggak masalah kompetisi itu. Kamu mencari menang-menangan nggak masalah, asal jangan memburukkan yang lain. Kenapa? Karena ketika kamu mensabotase yang lain, kekuatanmu sebagai komunal akan turun. Gini contoh. Kuen duwe 5 karo duwe 5. Untuk menang kompetisi ada 2 jalan. Menurunkan musuhmu menjadi 3 atau menaikkan dirimu jadi 7. Paham ya? 7 sama 5 kamu menang, 5 sama 3 kamu menang. Tapi kalau 5 sama 3, ketika kamu jadi kumpulan yang lebih besar, jumlahmu cuma 8. Kamu melemahkan dirimu sendiri. Kalau 7 sama 5 kamu menangnya, totalnya jadi 12. Secara komunal jauh lebih besar. Jadi persaingan di dalam yang menghancurkan musuhmu, efeknya pasti akan melemahkanmu secara lebih luas. Jadi nek ribut Prabowo karo Jokowi ini sampai menghancurkan satu sama lain, secara Indonesia kita akan jauh lebih lemah. Karena kita akan pecah, kita akan ribut sendiri, karena kita menghancurkan saudara kita. Contoh lain misalnya, tinju. Tinju itu ada peraturan orang itu ngantem ndok misalnya. Apa ya jenenge gijil. Orang entuk ngantem kuwi. Kenapa? Kalau itu boleh, wong teman-teman kuwi mencari cara bagaimana ngantem kuwi tidak menguatkan dirinya. Betul nggak? Dan efeknya yang diantem kuwi ra iso tarung meneh. Efek besarnya ra ono sing gelem dadi wong tinju, dan semakin sedikit talentnya, tinju akan mati dengan waktu pendek. Sehingga dibuat peraturan agar fair yang namanya kompetisi di dalam. Output dari kompetisi di dalam adalah menguatkan komunal secara lebih besar. Paling gampang dulu juga misalnya saya kayak contoh liane bal-balan. Ada kompetisi lokal gitu, kompetisi Indonesia. Menang-menangan dan seterusnya. Kalau mereka semua berjalan tanpa ada kecurangan, nanti akan kelihatan siapa potensi-potensi terkuat. Efeknya timnas kita akan jauh lebih kuat.
Kalau kompetisinya wis ora adil, wis melakukan kecurangan, pokoknya kayak disabotase, kayak diinjuri dan seterusnya, pasti ada yang menang dalam kompetisi lokal. Tapi efeknya timnasnya pasti keok, kalahan karena bukan kualitas terbaik di situ. Hierarki yang terjadi tidak jujur. Hierarki yang terjadi adalah manipulasi. Efeknya secara komunal kita akan jauh lebih lemah. Efeknya ketika kita naik panggung, kita akan jauh lebih lebih lemah. Yang Ma'iyah lakukan bukan ikut dalam hierarki tersebut, tapi menyiapkan dalam diri manusianya sehingga hierarkinya sehat. Kabeh gue kebodohan apa dan segala macam itu akarnya satu. Kalau saya melihat cuman hierarkinya memang dalam dirinya ora cetok. Gue yang paling dhuwur ki apa toh? Karena hierarki dalam dirinya masih terpengaruh oleh yang di luar, belum daulat dirinya sendiri. Yang dibangun Ma'iyah adalah kedaulatan dalam manusianya. Kita tidak membangun identitas, politik identity. Kita tidak membangun kekuatan identitas Ma'iyah. Yang kita bangun adalah kekuatan individu Ma'iyah. Kekuatan individu orang-orangnya, bukan kekuatan komunalnya. Kekuatan komunal adalah efek samping ketika individunya menjadi yang lebih baik. Nah, itu hipotesis yang nyun sewu belum banyak dilakukan itu. Wong persaingan aja belum paham konsep besarnya kok. Indonesia sudah punya konsep besar yang namanya gotong royong. Tapi lagi-lagi saya kembali ke kalimat awal saya tadi. Konsep kalau cuma jadi konsep dan tidak dilakukan dengan benar, yomeng konsep itu tidak menjadi kepercayaan, tidak naik pada hierarki dalam dirinya. Nah, nek sing wong akademisi wacanen psikologi lah, wacanen serotonin sistem, dopamin sistem dan seterusnya. Bagaimana itu sambungannya, dan saya sangat bisa membuktikan secara akademis bahwa Ma'iyah ini adalah hipotesis baru. Mungkin kalau saya ngomong di sini agak ruwet, tapi aku tidak ingin diremehkan oleh orang-orang yang merasa hierarkinya tinggi dalam universitas. Nek urusanmu ide, ayo depan kita ngobrol. Kalau urusanmu gagasan dan pengetahuan, ayo depan ngobrol. Kalau isimu cuma ingin mempermalukan Ma'iyah, kowe ra ono ning matane Ma'iyah. Kenapa? Karena Ma'iyah ora penting pendapatmu terhadap Ma'iyah. Kamu hanya ingin memalukan Ma'iyah. Kamu hanya ingin mengejek-ejek Ma'iyah di sosial media. Kamu tidak menawarkan apapun, kamu tidak mengadu gagasan. Kalau mengadu gagasan, kita sangat senang hati berdiskusi. Kenapa? Siapa tahu kita juga belum lengkap sudut pandangnya, sehingga kita bisa tumbuh bersama. Siapapun mau Ma'iyah, mau di luar Ma'iyah, kalau mau tumbuh bersama, ayo kita bangun manusianya, kita bangun hierarki diri, sehingga nanti se-Indonesia kita bisa bersama-sama untuk gotong royong dan mengaplikasikan itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.